Kajian fikih kita pada subuh kali ini, kita langsung saja. Sebelumnya kita telah membahas pada perkara yang membuat sholat menjadi makruh karenanya. Apa penyebabnya? Yaitu as-salatu bihadratit ta'ami. Seseorang melaksanakan sholat pada saat hidangan makanan telah disajikan. Kumaha eta nu kamari kesimpulannya, Pak? Jadi kalau misalkan ada makanan, sholat dulu atau ngahuap heula? Ulah dihuap dan nuju saum, Pak. Ya, jadi jemaah sekalian, kalaulah misalkan sudah masuk waktu sholat, ngong adzan atau sebagai qomat, dan waktu bersamaan makanan itu telah nampak di hadapan kita, mana yang lebih dahulu, makan dulu atau sholat dulu? Maka dikembalikan pada kondisi kita. Ya, kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan memang secara letterlek teks hadisnya, idza wudi'al asya'a wa uqimatus shalah fabda'u bil asya'i. Kalaulah misalkan sudah dihidangkan makanan, udah gitu ditegakkan sholat, fabda'u, maka mulailah untuk makan dulu. Kata Nabi kayak gitu. Cuman ini ditujukan, kata para ulama, bagi orang-orang yang memang dia pengen makan, sudah sangat lapar. Kalaulah misalkan dia udah mulai siap ngahuap, udah gitu hingga dia meninggalkan makanan itu untuk sholat, sehingga di dalam sholatnya terganggu, keemut-emut, aduh, tadi teh haneut kene jaba rawos karesep gitunya, tos lapar kukurubukan, sehingga di dalam sholatnya dia tidak mampu untuk fokus dan khusyuk, maka makruh sholatnya. Jadi kalau misalkan kita lagi lapar-lapar napisan, udah ada makanan, ngong adzan, ditegakkan sholat, maka pilih makan dulu gitu. Keadaan dan posisi yang kedua berbeda. Kalau misalkan sudah ada makanan, waktu sholat sudah masuk, tapi kita masih bisa menahan lapar, entah hoyong-hoyong ting tuang, maka yang lebih utama adalah mendahulukan sholat. Jadi bisa jadi kondisi kita itu berubah-ubah bagaimana situasinya. Jadi itu jemaah sekalian solusinya ya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas, ini bagaimana posisinya, kondisinya bagi seorang yang dia itu ingin pipis, ingin BAB atau nahan-nahan kentut pada saat sedang melaksanakan sholat. Apakah diperbolehkan atau tidak? Lamun teh mah tos bade komat pisan, udah gitu mau pipis, tahan wae da ieu tos komat gitu. Atau seperti apa? Sholat sambil bawa nahan-nahan kencing atau lebih baik kencing dulu? Nah, kita akan bahas sekarang. As-sholatu ma'a mudafa'atil akhbatsaini. Sholat yang pada saat yang bersamaan seseorang itu dia melawan rasa kebeletnya. Al-akhbatsain itu arti asalnya jadi khobath. Lamun kita masuk ke dalam WC, doana naon, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menira dengan ulang kieu. Lebet ka WC teh sampean kiri heula, anu kencah heula, lebetkeun sambil baca doa tersebut. Minal khaba'ith, minal khaba'ith, minal khubuthi wal khaba'ith. Itu maknanya, khubuth itu maknanya adalah kotor. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang kotor, dari tempat yang penuh najis, dari tempat yang dimana bersarangnya jin ataupun setan di dalamnya, di tempat kotor tersebut. Kita meminta perlindungan sama Allah. Nah, al-akhbatsaini itu artinya adalah dua kotoran. Maknanya apa? Yang keluar dari tubuh seorang manusia, baik dikeluarkan dari lubang depan atau lubang belakang. Dua kotoran yang bisa dikeluarkan dari depan ataupun belakang. Nah, bagaimana kondisinya? Wa nahwahuma mimma yashghulul qalbu, yang membuat seseorang itu ketika dia nahan-nahannya jadi hatinya terbelenggu, nggak bisa khusyuk karena nahan-nahan kencing, nahan-nahan BAB ataupun nahan kentut. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah isyarat ya dari Thauban. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan kata Nabi, salasun, ada 3 perkara, la
tahillu li ahadin an yaf'alahunna, yang tidak halal bagi seseorang untuk melakukannya, kata Nabi seperti itu. Apa yang pertama? La ya umma rajulun qauman, tidak boleh seseorang itu dia mengimami satu kaum, fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum, dan ketika setelah selesai ngimaman dia berdoa tapi isi doanya itu hanya untuk kebaikan dirinya tanpa menyertakan si makmum di dalam doa imam. Itu nggak boleh, itu nggak halal, kata Nabi. Kalau misalkan bapak-bapak semua ngimaman, setelah ngimaman kan nggak doa, nah isi doanya itu nggak ada doa yang merujuk kebaikan untuk makmumnya, itu nggak boleh. Kata Nabi Muhammad SAW, fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau dia melakukan hal yang demikian, dia berdoa hanya untuk kebaikan dirinya, egois, maka dia telah berkhianat terhadap makmumnya. Gitu. Disebatkan jalmi pengkhianat eta anu mikiran karena ya kebutuhannya nyalira wungkul, tidak berpikir untuk kemaslahatan orang lain. Gak boleh. Jadi kalau jadi imam, kita berdoa harus menyertakan kebaikan bagi para makmumna. Komodei disebatan hiji-hiji jalminanya, Pak Odin sing sehat, sing damang ya Allah, didamangkeun Pak Haji Imam, digampilkeun rezekina ya Allah, sing diumrohkeun urang sasarangan ya Allah. Eta teh kan sesuatu hal yang indah begitu jamaah. Nah jadi itu yang pertama, nggak halal kalau dia hanya berpikir untuk doa kebaikan untuk dirinya saja. Tapi para ulama di sini menjabarkan jamaah sekalian, yang dimaksud menjadi tidak halal ataupun bahkan menjadi makruh, sesuatu yang harus kita hindari itu manakala doanya itu adalah doa yang dikeraskan oleh imam. Hadza fid du'a'i alladhi yajharu fihi al-imam. Ini dimaksudkan bagi doa yang jahar, nu dikencangkeun. Misalkan contohnya naonnya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni ya Allah, fa'fu anni. Padahal saya di tengah-tengah jamaah. Saya di tengah-tengah bapak semua. Setelah selesai melaksanakan sholat, saya berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkaulah sesungguhnya innaka afuwun, ada maaf di genggamanmu ya Allah. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang yang senantiasa memaafkan. Fa'fu anni ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku ya Allah. Padahal saya sedang berada di bapak-bapak. Saya kencang baca doanya, fa'fu anni. Dan bapak-bapak nggak aminkan amin amin, padahal eta teh doa pakai imam nawungkul gitu. Tak itu teh kengeng nu dijaharkeun kieu. Allahumma sallimni, Allahumma sallimni, saur imam teh gitu. Saur jamaah amin amin, padahal isinya ya Allah selamatkan aku, ulah nu sanesma, aku wae ya Allah gitu. Nah, jadi ini nggak boleh berkhianat pada makmumnya. Tapi kata para ulama sebutkan, kalau misalkan bi khilafi du'a'i syarri alladhi yakhussu bihil imamu nafsahu fa innahu la yukrah. Kalau misalkan doanya itu disirkan, tidak kencang di dalam hati. Nah, ini kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Misalkan gak dikencangkan, gak diaminkan oleh para makmum, ya sah-sah saja kalau berdoa untuk kebaikan diri sendiri. Tapi walaupun disirkan sekalipun, alangkah baiknya dan bagusnya kita menyertakan kebaikan untuk para makmum dan para jamaah gitu. Ini misalkan, ya Allah jangan timpakan aku bala ya Allah, jauhkan dariku kesialan ya Allah. Nah, itu hanya aku harusnya kami gitu tak. Itu tuh nggak boleh jamaah sekalian kalau dijaharkan. Nah, itu yang pertama. Jadi nggak halal nih bagi seseorang yang mengimami berdoa untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua apa? Kata Nabi Muhammad SAW, wala yanzuru fi qa'ri baitin. Seseorang itu dilarang untuk melihat, memandang, mengawasi ke tempat rumahnya orang lain. Qabla an yasta'dzana, sebelum dia mendapatkan izin. Jadi misalkan orangnya ngaliwat ke bumina saha jamaah tetanggi heup eureun tinggalian itu tinggali diawasi satu persatu segala macam. Satpam lain orang teh gitu ya. Sahana sanes gitu ditinggalian ditoongan ningali muka gerbangna masuk ditinggalian hordengna segala macam. Nah, ini enggak boleh. Ada adabnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa'ala faqad dakhala. Kalaulah dia melakukan hal itu walaupun hanya sekedar memandang dan mengawasi, nilik-nilik gitu ya.
Walaupun dia tidak masuk, tapi kata Nabi dihukumi orang itu sudah masuk tanpa izin. Gak boleh kayak gitu. Ada adabnya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada sahabat yang lainnya, kalaulah misalkan ada seseorang yang datang ke depan rumahmu, selonong boy, lebet, muka pantona atau sedikit terbuka jendelanya, udah gitu dia nilik-nilik kalebet, lamun dicolok teh mah mangga teh teuing wios Nabi teh gitu. Gitu jemaah sekalian. Kata Nabi Muhammad SAW sebutkan faqad halalahum an yafqa'u ainahum. Kalaulah misalkan kamu nyongkel mata nawege dihalalkeun ku kaula mah. Karena jalmi anu teu sopan gitu tah. Karena apa jemaah? Rumah itu privasi. Tempat seorang perempuan, anak dan istri kita itu mereka mungkin tidak mengenakan pakaian yang menutupi auratnya. Yang kadangkala loh misalkan keluar mah dijaga, tapi dalam rumahnya buka kerudung, pakai pakaian minim, dalam arti nggak pakai pakaian selalu jilbab terus, gamis terus, henteu di bumi mah. Nalika sawaktos-waktos misalkan aya nu noong gitu, ningali aurat nah maka dihalalkan tah. Lamun dicongkel ge mangga, henteu dosa kan jalmi kitu mah. Maka dari salah satu adab bagi kita ingin bertamu itu tunggu di depan rumahnya. Kalau bisa ada gerbangnya berarti di belakang gerbangnya. Kalaupun misalkan tertutup segala macam gak ada bel di luarnya, boleh masuk sedikit ke gerbang, ketuk pintunya, jangan berdiri pas di hadapan pintu. Lalu misalkan dibuka teh mah langsung ngagebros, katingali sadaya di lebat rumah, nggak boleh. Nah, itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Bisa jadi bumi nuju pabalatak, aib itu teh. Kita katong, bumina ari keluar wangi, bajuna hade, kulimis, bumina pabalatak. Meni segala aya misalkan ditinggalian, tidak boleh kepo dah gitu. Bahkan oleh seorang ulama sebutkan, kalau seseorang bertamu ke rumah temannya, dia masuk ke rumahnya, maka dia harus pastikan dua hal ketika keluar pulang dari rumah temannya. Apa yang pertama? Jadikanlah dirinya seakan-akan dia buta. Lalu misalkan tos bertamu ke rumah saudara kita, keluar teh harus menjadi orang buta. Dalam arti naon? Tos tong diraos-raos, pura-pura teh ningali weh sakumaha berantakan oge. Yang pertama, jadilah orang buta. Yang kedua, jadilah orang yang tuli, tidak bisa mendengar. Mungkin di dalam rumahnya istrina nuju ngagorowok teh ka suamina miwarang naon misalkannya, budakna gandeng wae, racet wae segala macam. Itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Nggak boleh kita teh memfungsikan telinga gitu dalam arti untuk hingga akhirnya tahu komodai sampai diumbar di mulut kita. Apal teh si anu kieu. Nah ini adalah nggak boleh. Nah dalam Islam kehormatan seorang muslim ya itu sangat dijaga sekali jemaah sekalian. Nah jadi ini yang kedua nggak halal nih. Yang ketiga apa? Yang ini yang berkaitan dengan bahasan kita. Wala yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffafa. Dan tidak halal bagi seseorang yang dia hendak melaksanakan sholat, tahan dulu jangan sholat. Wa huwa haqinun, sambil dalam keadaan dia itu kebelet, terus hoyong pipis pisan, nahan-nahan. Ya, hatta yatakhaffafa, sehingga dia bereskan dulu, ringankan dulu beban yang ada dalam tubuhnya. Bereskan heula, ringankan, buang dulu kotorannya, selesaikan hajatnya. Udah gitu baru masuk barisan sholat. Gitu jemaah sekalian. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, jangan suka nahan-nahan hajat untuk dibuang atau buang hajat, baik pipis ataupun kencing ataupun kentut, mohon maaf ya. Tapi kalau kentut ya walaupun tong ditahan-tahan, tong dibrotkeun oge payunan batur gitu ya. Abong keneh entok tekeng tahan-tahan misalkan ya. Pas nuju calik di dieu nungguan komat, brot we langsung kacai. Nya kacai heula. Ka ditu nembe ada adabnya juga gitu ya. Jadi jamaah sekalian, ya kita dimakruhkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sholat sambil menahan kencing ataupun pipis. Kan eta mah pas bade sholat, kumaha misalkan di dalam sholatna Allahu Akbar, rakaat pertama aman keneh, rakaat kedua terus mulai kekerebekan, rakaat katilu asana moal katahan kumaha nya dibatalkeun. Daripada kita bawa-bawa rasa kebelet dalam sholat sehingga naon bacaan teu pararugu,
pikiran sudah tidak bisa fokus, khusyuk menghilang, mikiran teh nahan-nahan we. Alah, tong ka dia ya. Tong rada gerak ka dia bahaya ya gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, kalaulah misalkan memang sudah kebelet sekali, dibatalkan saja sholatnya, ke air dulu gitu. Eta mah panggilan alam, teu tiasa dihenteu-henteu nya. Nah, bahkan jamaah sekalian, ini adalah suatu hal yang baik ya ketika kita sudah merutinkan untuk menghindari menahan-nahan mau kencing khususnya. Karena menurut penelitian menyebutkan kandung kemih kita itu bisa menampung sampai 500 ml ya, urin yang disimpan dalam kandung kemih. Kalau sudah melebihi itu, dia akan merespon, ada reaksi, kebelet tah, hoyong enggal-enggal dikeluarkan, terus tiasa nampung deui. Kalau misalkan seseorang dia mampu untuk menahannya sekali, tambahan dari 2 kali, terus sehingga terus berulang seperti itu, maka ada kesehatan yang dikorbankan. Bisa jadi kandung kemih kita itu nanti ke depannya secara berulang itu akan lebih sensitif. Encan ge pinu kandung kemihna, tos hoyong pipis, tos hoyong papang. Baru aja udah pipis, tos karaos deui, hoyong pipis deui. Kunaon biasa gitu? Karena kita sering tuh dari dulu menahan-nahan kencing. Jadi sensitif teuing. Atau yang kedua lebih bahaya, sudah hilang sensitifna, tos teu karaos deui, wer we, langsung beser. Bahkan ada satu penyakit ya, sampai bisa, saya lupa namanya itu, sampai bisa sehari itu 60 kali buang air kencing kecil teh gitu, pipisnya. Karena apa ya? Karena keseringan tuh ditahan-tahan. Nah, maka dari itu Imam An-Nawawi begitu apik memberikan batasan. Kumaha lamun nalika salat kita hoyong papang. Apa yang harus kita lakukan? Coba teliksik dulu. Kita yang punya badan, kita yang punya raga, coba diidentifikasi. Ieu teh nembe kahoyong atau memang tos mulai nahan-nahan? Karena beda. Kadang kawis kita kan sok aya sekarang juga asa yang wiwis gitu. Tapi teh ditahan-tahan gitu keluar cai teh. Berbeda dengan misalkan kita sudah benar-benar pengen pipis, kalau misalkan kita tidak tahan katup klep yang ada dalam tubuh kita, misalkannya dilepas eta teh keluar. Nah, kata Imam An-Nawawi disebutkan yang dimakruhkan itu adalah kalau kita sampai menahan-nahan. Lamun ngan saukur hoyong raraosan tekunan naon dilajengkeun, karena dia masih bisa fokus dan khusyuk. Bisa dihilangkan. Sebagaimana telah disebutkan, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada salah satu cara dari setan membuat orang itu jadi nggak fokus ketika sholat sampai waktu injury time-nya. Nalika tahiyat akhir, eta teh setan teh niupan pak, niupan imbit orang, gitu, tiupan gitu. Supaya apa? Supaya kita merasa bahwasanya, aduh, kayaknya ada yang keluar nih dari belakang nih. Oh, kayaknya saya kentut nih, raraosan teh gitu. Nah itu teh setan gitu. Meniup-niupkan sehingga kita nggak fokus, sehingga kita timbul keraguan ini teh masih sah atau napitos batalnya. Nah itu adalah salah satu gerak langkah setan. Nah makanya kata Imam Nawawi, dilihat dari kalau menahan-nahan udah lebih baik tinggalkan sholatnya, pipis dulu. Tapi kalau mulai saja baru ada rasa ingin, lanjutkan gitu. Jadi tong semena-mena gitunya. Silahkan, kita yang bisa menimbang-nimbangnya jemaah sekalian. Baik, selanjutnya yang terakhir bahasan kita, as-salatu inda mughalabatin naumi. Kumaha atuh ari salat barijeng nahan ngantuk. Tadi makan nahan kebelet hayang pipisnya, hayang kacai, hayang kajamban. Sekarang bagaimana salatnya seseorang sambil melawan rasa kantuk yang menyerang? Kira-kira lanjutkeun atau tinggalkan? Boboh heula we, karena bahaya salat Allahu Akbar langsung kemana-mana otak teh sampai ngalengut nah salat set, aduh kata teh nikmat. Jamaah gimana nih kalau seperti ini? Kalau misalnya sudah salat udah gitu ngantuk, apakah salatnya masih sah atau harus diulangi, batal? Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan sabdanya. Cuman catatan penting jamaah, jangan sampai
menyalahartikan hadis ini ya. Kata Nabi Muhammad SAW, idza apabila na'asa ahadukum, salah seorang di antara kalian terserang oleh rasa ngantuk, terus mulai terfokus ngantuk pisan, falyarkud, maka hendaklah dia tidur. Qad hatta yadhhaba anhun naum, sampai hilanglah rasa ngantuknya karena dia sudah tidur dulu. Jadi sahur Nabi mah nyebatkeun tina hadis ieu, kalau misalkan kita ngantuk terus kita bade salat, entong salat heula, bobo heula. Rawaseunnya rarawasan mah ku hadis ieu. Nalika subuh kan burat eta teh pengantuk pisan eta teh. Nya capek tos damel weungina teh uwihna rada lumayan begadang. Udah gitu ngong adan, aduh subuh kuga teu kuat ngantuk keneh. Saur Nabi ge falyarkud bobo deui we. Langsung akhirnya tidur lagi. Apakah seperti itu? Ya, fa innahu idza shalla wa huwa na'is. Nabi Muhammad SAW berikan alasannya kenapa lebih baik untuk tidur dulu. Karena sesungguhnya kata Nabi, apabila dia memaksakan untuk sholat wa huwa na'isun, dalam keadaan dia sangat ngantuk, tos tekuat tepara rugu, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Bisa-bisa ya jalmi nu maksakeun nalika ngantuk salat teh dia mau istighfar sama Allah, niatnya mau beristighfar, mau minta ampun, malah dia teh mencela dan menghardik diri sendiri, ngelantur nyariosna. Nu tadina ngadoakeun hoyong saya malah jadi ngadoakeun nu buruk. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi lawan ngantuk pilihannya jeung salat, ngantuk heula boboh heula salat heula, boboh heula sahur Nabi teh kitu. Tapi can rengse jamaah sekalian, ya hanes matos atoh ya. Inginkan hadis ieu bahaya ya bagi orang-orang yang dia memang malas. Itu bisa jadi dia menjadikan hadis ini sebagai pegangan. Bisa jadi pegangan. Kemudian santri-santri anu karabluk dikobongkan, wah baheula teh apal hadis ieu atuh da ngadalil eta digugahkeun teh ngantuk keneh saya teh ulah salat bari ngantuk mah cenah kitu. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikuatkan oleh pendapat dari Imam Malik rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud menyetop dan menjeda sholat dan memilih untuk tidur itu pada sholat qiyamul lail. Naon sholatna? Sholat sunnah tahajud. Bapak-bapak semua kalau misalkan capek terlalu ngantuk tapi maksakeun tahajud, ulah bisi moal bener kadituna. Entos we ngagoler heula. Tapi tong kabablasan oge hanya sekedar untuk menghilangkan rasa ngantuk, bukan berarti alasan moal jadi sholat tahajud hingga akhirnya ditinggalkan, bukan. Tapi tidur itu untuk mentreatment agar diri kita menjadi segar gitu. Ambe hilang ngantukna, sok rep heula wios. Komodi iya pengawasannya sanes sholat ngantuk masuk we heula kitu nundutan, tapi tong lami teuing gugah deui. Nah jadi jamaah sekalian, itu yang dimaksud oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah tapi menarik, ada juga yang menyebutkan enggak, ini bukan qiyamul lail, ini bukan sholat sunnah maksudnya. Kata Nabi kan umum, idza na'asa ahadukum, kalau misalkan salah seorang kalian tuh ngantuk udah gitu mau sholatnya bebas ya, katanya general, jadi buat semua sholat termasuk sholat wajib. Begitulah yang diungkap oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya di sini dihukumi, maknanya adalah sholat di sini adalah sholat yang umum, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, sholat non wae. Jadi bisa seseorang untuk ya sejenak menjeda dulu waktu untuk tidur, menghilangkan ngantuk, nanti bangun lagi baru sholat wajib gitu. Selama catatannya sholat yang dia bisa kerjakan itu tidak keluar dari batas waktunya gitu. Nalika misalkan subuh terakhir kapan syuruk mulai naik, itulah jam 6 kurang 15 menit. Jam setengah genep teh tos siang pisan eta teh kangge soal subuh teh gitu nya. Nalika kita pas bangun teu kuat-kuat acan, mukakeun socek teu kiat kemudian nyandak cai wudu. Nah, hingga akhirnya kita memilih wah moal bener ieu mah.
Tapi bukan rutinitasnya tete jamaah. Bukan sesuatu yang berulang terus sanes ge ngantuk eta mah resep, berarti eta mah resep bobo. Nah jadi kalau misalkan kita mau sholat subuh ternyata nggak kuat banget gitu karena kondisi kurang fit, capek sekali, kita boleh untuk tidur lagi sejenak, tong dugikeun ngalangkung jam 8:30 kudu tos gugah gitu. Sorry Imam An-Nawawi teh gitu. Ya, jadi bukan berarti bobo sahabakna gitu. Kayak gugah nembe sholat. Bukan, tapi dibatas juga, ada waktunya gitu. Itu yang dimaknai ketika seseorang ngantuk. Di dalam hadis yang lain disebutkan idza qama ahadukum minal lail. Di sini lebih rinci ya, detail. Kalau misalkan salah seorang kalian mau bangun di waktu malam berarti sholat sunnah malam ini tahajud, witir, fastajamal Qur'ana ala lisanihi, dan ketika maca Quran teh tos berat pisan letah urang ngaoskeunana, maca kuliah ge bulak-balik tuh beres-beres. Nah, kita sok kejantenan gitu teh, ngelantur kita pas naik ka salat teh. Ya, maka falam yadri ma yaqulu, sampai-sampai kita sendiri enggak tahu apa yang kita ucapkan ketika kita salat, falyatoji, enggal-enggal eta mah terus ka kasur, surna beda gitu. Ini fil laili, imal lebih khusus di waktu malam gitu. Rawahu Ahmad wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi jamaah sekalian, satu ya, kalau misalkan di dalam sholat kita udah ngelantur hatta ya'lama ma yaqra'u, sampai dia itu nggak tahu apa yang dia ucapkan, maka lebih baik kita memilih untuk tidur dulu gitu. Nah, kalau misalkan tos sholat kagok ya, pas sholat malah ngantuk di tengah-tengah, batalkeun wae, bobo heula atau dilanjutkeun. Kami misalkan tos terlanjur dalam sholat mah sok we lanjutkeun. Da pilihan bacaan kan seueur, urang terus siap-siap maca Al-Baqarah nuju murojaah juz kadua misalkannya, udah gitu ngantuk entos we beres Allahu Akbar langsung ruku, tong dipaksakeun deui gitu. Lalu nalika sholat, terus hukum sholatnya menjadi batal atau misalkan masih bisa sempurna. Kalau kata mazhab Imam Syafi'i mah, yang membatalkan seseorang itu dari sholatnya itu berdasarkan dari batalnya wudu. Nah, ini tidur itu berkaitan dengan wudu. Menurut mazhab Syafi'i mah, seorang yang tidur itu bisa batal wudunya selama dia tidurnya dengan keadaan terlentang, nangkarak. Lamun misalkan orang nundutan bobo nungguan waktu isya di masjid nangkarak ngagoler, batal kudu wudu deui. Kedua, henteu nangkarak abi mah nangkuban, sami nangkuban oge. Abi mah teu ngagoler, calik tapi nyarande bari bobo, sami eta teh batal kata mazhab Imam Syafi'i mah. Tapi bisa tidur pulas selama dia dalam posisi duduk yang tetap, tidak nyender, seperti Arizki kieu teu nyender ka mana-mana kan. Nah, duduk seperti ini sampai nundutan bobo. Nah, maka dia tidak batal wudunya. Nalika urang salat ditinggali we lamun salatna bari nyarande gitu, nundutan bobo, batal berarti. Nu di pojok nya, nu di pojok kan lamun tahiyat kan bari nyarande, ngalengut bobo, wah bisa batal eta teh riskan. Atau napi di tukangna aya tiang, sami eta ge nyarande gitu. Bobo, wah ini bisa batal. Tapi kalau misalkan dalam posisi duduk yang tetap, kata Imam An-Nawawi sebutkan, enggak, sholatnya tetap sah karena wudunya tidak batal walaupun dia tidur ya. Jadi jamaah sekalian, bukan berarti sholat bari bobo nudutan wios. Kalau lah misalkan sampai terjadi, itu tidak membatalkan sholat gitu ya. Walaupun hilang fokus, otomatis pahala pun akan berkurang, kesempurnaan pun akan hilang, tapi sholatnya bisa dihukumi tetap sah gitu ya jemaah sekalian. Jadi bukan berarti nalika ngantuk terus milih bobo, enggak, kita bisa coba dulu untuk wudu, ambil air, lalu misalkan kita kuat melanjutkan sholat, nah, sehingga kita bisa memastikan
ucapan doa-doa itu yang keluar itu sesuai, kita sadar dengan sholat kita, maka sok we sholat tong diengkekeun. Ya, ieu mah lamun terjadi ngantuk berat pisan. Gitu panginten. Itulah jamaah sekalian di antara dua perkara yang harus kita sama-sama perhatikan di dalam sholat kita. Yang pertama, kalau misalkan kebelet, bagaimana caranya tadi sudah disebutkan, dan yang kedua itu bagaimana ketika kita berjuang melawan rasa ngantuknya. Jadi harus ada dulu ikhtiar, berjuang dulu untuk mengusir rasa ngantukna, entong dipelihara gitu ngantuk teh. Ya, itulah jemaah sekalian yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesan kekurangan. Apabila ada yang ditanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan.